Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang pacu jalur. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, ibu persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Aulia, Bintang, Rizka, Salsa, Rizia, Diko. Nah, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar buku tema Pacu Jalur, subtema 2, Sungai Kuantan, pembelajaran 1. Nah, di minggu kemarin kita sudah mempelajari subtema 1 tentang perahu jalur. Nah, masih adakah yang ingat pacu jalur itu berasal dari mana? Ya, benar, dari Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tata cara pembuatan perahu jalur. Sekarang kita akan mempelajari mengenai Sungai Kuantan yang digunakan dalam perlombaan pacu jalur. Adakah dari anak-anak ibu yang sudah pernah melihat perlombaan pacu jalur? Sudah. Wah, bagaimana perlombaannya? Seru bukan? Nah, perlombaan pacu jalur ini diadakan di sungai. Nah, sebelum itu, coba kamu amati gambar yang ada di bukumu. Di dalam buku sudah terdapat 2 gambar sungai. Nah, gambar yang pertama itu bagaimana anak-anak? Ya, benar, sungainya bersih. Lalu di gambar kedua ada apa anak-anak? Ya, benar, di gambar nomor 2 adalah gambar sungai yang berisi banyak sampah. Dan menurut kamu, gambar manakah yang lebih indah dan asri? Ya, benar, gambar nomor 1. Nah, untuk itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya anak-anak. Jika membuang sampah ke sungai, maka akan membuat para ikan kehilangan tempat tinggalnya. Apakah anak-anak mau ikan di sungai mati? Tentu tidak, bukan? Oleh karena itu, tidak boleh membuang sampah di sungai dan juga tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Harus membuang sampah di mana anak-anak? Nah, benar, di tong sampah. Pinter semua anak-anak ibu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, di buku halaman 24 terdapat sebuah bacaan mengenai asal mula nama Sungai Kuantan. Mari kita baca secara bersama-sama. Asal-usul nama Sungai Kuantan. Alkisah pada zaman dahulu, terbentanglah sebuah sungai yang luas. Namun meskipun luas, sungai ini jarang dilewati oleh masyarakat karena sungai ini tertutup oleh banyaknya akar dan dahan kayu hingga ke tengah sungai. Dan pada suatu hari, Datuk Perpatihan Sabatang hendak pergi ke hilir dan harus melewati aliran sungai tersebut. Namun di tengah perjalanan,
Datuk Perpati nan Sabatang mendapatkan hambatan karena rakit yang digunakannya tersangkut di antara akar-akar pohon yang menutupi sungai. Menghadapi kesulitan tersebut, maka Datuk Perpati nan Sabatang harus menguak dahan dan akar yang sangat banyak tersebut agar rakitnya bisa melewati sungai itu kembali. Setelah melakukan usaha yang cukup melelahkan, akhirnya Datuk Perpati nan Sabatang berhasil menguak dahan dan akar tersebut dan melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah berhasil melewati aliran sungai tersebut, Datuk Perpati nan Sabatang memberi nama aliran sungai tersebut dengan sebutan Kuaktan, yang lama-kelamaan berubah menjadi Sungai Kuantan oleh penyebutan masyarakat sekitar. Nah, setelah kamu membaca teks tersebut, ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebangkumu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Lakukan secara bergantian dengan teman sebangkumu, dan pada saat temanmu bercerita, tulis ide pokok dari cerita temanmu tersebut. Nah, anak-anak, setelah mempelajari ide pokok dari cerita tersebut, Ibu ingin bertanya, tahukah kalian bahwa aliran Sungai Kuantan nantinya akan bermuara ke laut? Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Karena setiap sungai akan berujung pada satu tujuan, yaitu laut. Nah, dari sungai dan laut inilah air akan dibawa kembali ke daratan. Kenapa bisa begitu ya anak-anak? Nah, benar, karena adanya siklus air. Mari kita amati siklus air yang ada di buku. Nah, dari gambar di atas, siklus air terjadi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah evaporasi. Tahapan ini adalah merupakan suatu proses penguapan air pada permukaan bumi yang disebabkan oleh energi panas matahari. Yang kedua, transpirasi. Proses penguapan air ini juga terjadi pada tumbuhan. Hanya saja pada tumbuhan kita menyebutnya dengan proses transpirasi. Yang ketiga adalah kondensasi, yaitu proses berkumpulnya uap air dari keadaan suhu panas menjadi dingin. Hal ini menyebabkan uap air berubah menjadi butiran air atau es. Yang selanjutnya adalah proses presipitasi, yaitu suatu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun bisa berupa salju, hujan, kabut, ataupun embun. Proses yang keenam adalah limpasan, yaitu proses air mengalir dari atas permukaan bumi. Nah, proses inilah yang membuat aliran Sungai Kuantan sampai ke laut. Sebab sungai berada di daratan tinggi, sementara laut berada di daratan rendah. Untuk menambah pemahamanmu, mari bersama-sama kita lihat skema siklus air berikut ini. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut
akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian dapat memahami apa itu siklus air dan bagaimana proses siklus air itu? Wah, pintar anak-anak ibu. Baiklah, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tugasnya adalah buatlah sebuah proyek siklus air dengan menggunakan karton bekas. Kamu bisa membuatnya di rumah bersama dengan teman sekelompokmu. Minggu depan, ibu akan meminta hasilnya. Nah, apakah ada yang belum paham dengan tugasnya? Iya, Zia, boleh. Nah, benar Zia, boleh. Jadi, kalian boleh beri warna sebagus mungkin ya. Nah, adakah yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Baiklah, anak-anak ibu semua. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah semangat belajar hari ini dengan ibu. Semoga kita masih bertemu di lain waktu. Dan selalu semangat belajarnya ya. Nah, sebelum ibu tutup, adakah di antara kalian yang ingin menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Salsa, ya boleh. Nah, benar. Tepuk tangan buat Salsa. Benar yang disampaikan oleh Salsa ya teman-teman. Nah, baik, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya anak-anak ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.